ya. Pertama terkait dengan adzan tadi ya, syaratnya ya. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapat fuqaha ya mengenai muadzin, siapa yang layak untuk menjadi muadzin, pertama orang yang adzan itu memang disyaratkan harus laki-laki. Ya, jadi jangan dikira ini masa adzan aja kok harus laki-laki, kan ini cuma manggil doang gitu. Jadi adzan itu bukan hanya sekedar manggil doang, tapi dia panggilan ibadah. Yang di situ ada hukum yang berlaku di dalamnya. Ya kan? Nah ini. Jadi dia laki-laki, kemudian yang kedua dia muslim, dan yang ketiga berakal. Artinya ya akil gitu. Maksudnya dia bukan orang yang gila ya. Memang di situ tidak disebutkan harus balik, tidak. Ya. Tapi para fuqaha itu sebagian memasukkan syarat al-adalah, harus adil. Kenapa harus adil? Supaya begini, ya. Bahkan ada yang menyebutkan itu aminan. Dia itu harus amanah, termasuk aliman bil waktu, tahu waktu. Jangan sampai misalnya ini contoh kan, buka puasa ini belum waktunya buka, ada yang adzan, misalnya gitu kan. Terus terpengaruh dengan adzan tadi akhirnya berbuka. Ya dah. Padahal adzannya tadi itu cuma main-main, coba bayangkan. Atau misalnya yang adzan nggak tahu waktunya, ternyata belum adzan sudah adzan, kan masalah gitu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mesti paham ya. Ini sedikit al-fakir tarik sedikit ya ke soal mulainya puasa dan akhirnya puasa. Ya. Nah, ulama ketika bicara tentang, kan di dalam surat Al-Baqarah itu kan Allah mengatakan hatta kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul ya aswadu minal abyadu minal aswadi minal fajri, kan begitu ya. Jadi makan dan minumlah kamu, maksudnya waktu malam ya, sampai yatabayyana lakumul khaitul aswadu minal abyadu minal aswadi ya. Jadi benang hitam kelihatan bedanya dengan benang putih ya, minal fajri, artinya waktu fajar. Nah, pertanyaannya, waktu fajar itu kapan? Apakah pada saat adzan? Ya kan? Nah, ini kemudian ada perdebatan gitu. Jadi sebagian ulama itu mereka membuat namanya imsak. Imsak itu biasanya 10 menit sebelum adzan. Pertanyaannya kemudian, boleh enggak dia waktu imsak tadi itu masih makan? Boleh. Gitu. Yang tidak boleh, yang kemudian nanti ada perselisihan di situ. Apakah pada saat sudah ada adzan itu masih boleh apa tidak? Nah ini. Ada yang mengatakan masih boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, di dua pendapat itu. Tetapi intinya adalah, ini katanya dengan tadi ya, terkait dengan adzan tadi. Jadi dalam kasus ini, kadang-kadang adzannya itu kan bisa kecepatan. Misalnya gini, yang mengatakan boleh adzan tadi itu masih makan, masih minum, itu karena bisa jadi yang adzan tadi kecepatan. Berarti adanya adzan, yang kecepatan tadi itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwa sejak saat itu tidak boleh lagi sahur, makan dan minum karena adanya kecepatan. Nah ini ketentuan adzan terkait dengan sahur. Tapi kalau adzan memang pas pada waktunya ya sudah nggak boleh. Nah itu konteksnya terkait dengan adzan pada saat. Nah sebaliknya adzan pada saat buka, ya. Pertanyaannya, kalau kecepatan bagaimana? Apakah boleh buka? Sama dengan kasus sahur tadi kan. Jawabannya tidak boleh juga. Makanya di sini pentingnya aliman bil waktu tadi. Syarat aliman bil waktu itu menurut para fuqaha. Jadi yang adzan itu enggak hanya sekedar bisa adzan, tapi harus tahu waktunya. Karena dia menjadi penentu. Pada saat sahur, dia menjadi penentu. Ya kan? Pada saat buka, dia menjadi penentu. Coba bayangkan, adzannya belum waktunya adzan, dia adzan, orang lain berbuka gara-gara adzan dia. Masalah kan? Nah, gitu. Makanya kemudian ulama ikhtiyat. Ikhtiyatnya apa? Pada saat sahur, ikhtiyatnya dibikin waktu imsak. Supaya apa? Enggak nabrak adzan.
Pada waktu buka juga begitu, nggak langsung begitu adzan langsung makan, langsung minum, enggak. Ikhtiyat apa? Diundur. Nah, gitu. Supaya apa? Kasus tadi mungkin adanya itu yang adzan tidak aliman bil waktu, nggak tahu waktunya. Tiba-tiba adzan, begitu adzan ternyata belum. Nah, ada masalah. Ya kan? Nah, makanya ikhtiyatnya tadi, sebelumnya itu imsak, setelahnya ulur. Nah, gitu. Nah, itu syaratnya ya, Pak ya. Nah, ini terkait dengan muadzin. Nah, kemudian terkait dengan di dalam perjalanan misalnya, apakah kita di dalam perjalanan itu harus adzan lagi atau langsung boleh sholat? Enggak apa-apa. Adzan itu dalam konteks ini ya, beda dengan nanti di kampung. Jadi kalau misalnya seperti di kampung begini, ada masjid, maka adzan itu adalah panggilan untuk mendirikan sholat jamaah. Itu hukumnya fardu kifayah. Adzan untuk mendirikan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Sholat jamaahnya itu fardu kifayah. Gitu. Jadi sholat jamaah itu fardu kifayah. Maka adzannya itu juga fardu kifayah. Maka kalau tidak ada adzan, masalah. Nah, ya. Dan tugas mendirikan fardu kifayah di masjid tadi itu tugas negara, bukan individu. Makanya negara kemudian mendorong, ya kan? Misalnya seperti dulu waktu Covid kan. Coba kalau negara itu tidak memberikan protokol kesehatan macam-macam, nggak ada yang adzan, masalah kan, berdosa semua karena nggak ada yang adzan, termasuk mendirikan sholat jamaah di masjid itu. Jadi dulu Al-Fakir pernah bahas pada saat Covid, supaya kemudian tetap ada yang sholat jamaah di masjid. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Adapun sholat tadi itu imam-imam kecil dan sebagainya tadi, itu sunnah sifatnya, ya sifatnya sunnah, bukan fardu kifayah. Jadi berbeda. Karena itu adanya tadi tidak wajib. Jadi kalau misalnya langsung saja nggak usah adzan kemudian sholat, nggak apa-apa. Nah gitu, jelas ya. Nah itu konteksnya dengan adzan tadi. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait dengan masalah kepala daerah tadi, yang non muslim. Jadi yang perempuan, apalagi non muslim yang memimpin masyarakat muslim. Nah, ini berarti ada kesalahan dua kali. Kesalahan pertama tadi terkait dengan perempuannya, kesalahan kedua terkait dengan non muslimnya. Tetapi kita melihat, ya inilah potret Indonesia. Gitu. Di mana Indonesia ini meskipun muslim, tapi kan kita tahu masyarakatnya itu tidak terdidik dengan hukum Islam. Ya kan? Terus kenapa kok bisa menang? Nah, itulah demokrasi. Makanya Socrates itu sudah mengatakan apa? Demokrasi itu adalah cara untuk memilih pemimpin, tetapi tidak pemimpin yang ideal. Tapi pemimpin yang populer. Kalau sekarang ditambah pemimpin yang berani bayar, yang punya duit, kan begitu. Itu masalahnya. Sedangkan yang kita diskusikan ini bicara soal Islam. Ya kan? Maka kalau sekarang kejadiannya begitu, minta solusi dari Islam, ini masalah. Yang bikin masalah siapa? Yang disuruh menyelesaikan siapa, ya kan? Gitu. Nah, yang bikin masalah demokrasi Islam yang disuruh menyelesaikan, ya kan? Gitu. Nah, gitu Pak ya. Jadi memang frame-nya berbeda. Gitu. Kalau dalam demokrasi ya kayak begitu. Ya itulah fakta yang terjadi gitu. Kalau kita bicara dalam konteks hukum Islam ya seperti tadi jawabannya. Kalau ini dianggap masalah, ya itu masalah yang ditimbulkan oleh sistem tadi. Ya, bukan Islam gitu. Karena itu dalam sejarah Islam nggak ada kasus begitu. Nah, gitu ya. Ya. Ya bisa. Kalau tadi pertanyaannya apakah para ulama bisa melakukan? Ya bisa. Wong fatwa itu kan bisa dilakukan gitu. Ya kan? Nah, cuma kan kenapa kemudian ulama tadi tidak mengeluarkan fatwa seperti itu? Boleh jadi karena proses sekularisasi. Oh, ini kan urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunia. Kemudian nanti hadis itu yang dipakai. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Nabi sendiri mengatakan begitu. Nah, begitu. Yang membenarkan. Nah, karena proses sekularisasi tadi memisahkan agama dengan kehidupan. Seolah-olah perkara ini nggak diurus dengan Islam. Nggak diurus oleh Islam. Nah, itu yang kemudian terjadi. Makanya jangan heran juga kalau kemudian ada yang mendukung meskipun di kalangan ulama. Karena alasannya tadi,
Ya dah? Paham sampai di sini? Itu konteksnya gitu. Nah, kalau sudah begitu kan beda mindset, Pak. Ya kan? Yang kita bicarakan ini mindsetnya Islam, sedangkan yang dipakai itu bukan Islam. Ya kan? Nggak akan ketemu. Nah, ini yang perlu dipahami. Dan kita ini hidup dalam koridor ya sistem demokrasi seperti itu. Ya, maka kita hanya bisa menyampaikan itu menurut Islam begini. Seharusnya tidak begitu. Paling sebatas itu. Kalau kemudian sampai mengeluarkan fatwa ini haram karena itu harus digulingkan, wah itu masalah hukum nanti. Kenapa? Karena kita hidup di dalam sistem seperti ini. Kan begitu. Nah, jelas ya? Nah, itu.